Dan tentu saja saya sepakat bahwasanya seharusnya adalah negara itu memihak kepada rakyat. Bagaimana? Ini adalah itulah yang kita cari rumus terus sekarang ini. Menurut saya, kalaupun itulah tidak maksimal, itulah sebenarnya mau dilakukan hal tersebut. Tetapi negara itu, walaupun dia menjaga rakyat, tetapi jangan sampai rakyat itu adalah dijaga, tetapi dia kelaparan. Ini kan sebetulnya ingin ada perubahan kan bangsa ini dari masalah kolonial ke masa baru kan. Republik itu kan namanya masyarakat baru, bukan masyarakat kolonial. Jadi Undang Pokok Agraria itu sebetulnya untuk membangun apa namanya, sebenarnya mau revolusi ya. Tanah ini jadi milik rakyat secara menyeluruh. Gitu. Milik bangsa Indonesia lah. Dibikinlah payungnya undang-undang. Saya coba amati dalam beberapa hari sejak kasus ini mulai meledak ini, di mana itu celah pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria sejak dari tahun 60 itu. Saya melihat nggak ada. Yang ada konflik. Ya itu. Mungkin Anda ingat peristiwa, walaupun ini dituduh PKI, macam saya nggak ada urusan lagi itu ya. Ada apa kasus di Jember ya, tempat kuliah dia. Belangguan. Kampung saya. Belangguan. Iya, untuk Genjol, kasus tanah ini jengkol salah ya. Kemudian di Sumatera Utara, Badar Besi, memang tuduhan PKI. Nah, maksud saya, kenapa sih undang pokok ini nggak dilaksanakan gitu? Memang ada orang yang melaksanakan. Itu bisa nggak Anda jawab? Tanya sama yang berkuasa, jangan tanya ke saya. Bukan, maksud saya kenapa itu? Anda kan sebagai orang yang idealis, sebagai pernah memimpin partai PRD, masih pemimpin partai PRD, perlu dong di... Bukan PRD Bang, sekarang Partai Rakyat Adil Makmur yang sedang kita siapkan untuk ikut pemilu 2024. Prima Partai Rakyat Adil Makmur. Nah, ini silakan kampanye gitu di podcast ini gitu. Enggak usah. Oh iya dong. Nanti lain session aja. Kita ini kan lagi berbicara masalah yang darurat, masalah yang genting. Ini bukan darurat, masalah ini tanah gitu loh. Hayat hidup orang banyak soal tanah ini. Kalau Anda punya konsep ya, menyelesaikan ini dan rakyat percaya, bisa meledak ini Partai Prima ini kan. Siap, terima kasih. Ya kan gitu kan. Nah, gimana ini? Kan kendala penting ya sehingga nggak bisa dilaksanakan. Ya, sebetulnya kan itu tergantung. Ini saya kasih clue sedikit Anda ya. Datanya lebih dari 13 juta hektar tanah mengalami konflik. Ada 1,23 juta lah rakyat yang terlibat konflik ini. Yang semuanya mengalami pemiskinan. Nah, ini sebagai informasi ya Pak Ananda. Jadi kan sebetulnya kalau itu tergantung kebijakan yang dilakukan siapa yang sedang berkuasa. Dengan apa? Dengan regulasi, dengan undang-undang kan begitu. Ya kan, tadi Mas Taufik sudah mengatakan bahwa sejak awal ya dengan masuknya modal asing lewat Undang-Undang Penanaman Modal tahun 67 itu sudah bergeser dari semangat reforma agraria. Dan seperti yang dikatakan Mas Taufik tadi bahwa di negara-negara di Thailand di mana nggak ada konflik. Karena apa? Karena mereka sudah melaksanakan reforma agraria. Dan jangan dipahami bahwa reforma agraria itu hanya domainnya ideologi komunis, tidak. Persoalan kemudian tahun 65 terjadi satu peristiwa itu kan karena memang keras. Objek reforma agraria ini yang mempertahankan diri, ya si satu pihak tidak sabar, gitu loh kan. Situasinya seperti itu. Tapi Undang-Undang Pokok Agraria sendiri bukan berwatak atau berbau komunis, gitu loh. Itu saja kemudian yang menjadi Menteri Agraria kalau nggak salah tahun 58 itu dari NU Bang yang mengajukan ke Bung Karno. Dan Bung Karno bilang, ini kasih ke UGM dulu biar dikaji. Apa namanya Sunario gitu. Ya, Sunario kalau nggak salah ya. Itu dari NU. Jadi kalau kemudian terjadi propaganda bahwa UPA, reforma agraria, redistribusi tanah, aset dan akses itu adalah dimuati oleh ideologi tertentu itu salah. Ya kan? Salah. Saya pikir begini Bang, saya pikir supaya reforma agraria ini kemudian bisa dilaksanakan ya bahwa konsep dan filosofi para pemimpin negara itu tidak boleh
liberal dan kapitalistik. Kita harus mengembalikan filosofi bagaimana kemudian kita membangun bangsa ini dulu. Filosofi Ya kan? sebagai landasan Iya, bangsa lah iya, kira-kira. ya kira-kira begitu, bahwa kita sudah menyepakati Pancasila sebagai landasan. Kita sudah menyepakati pasal 33 sebagai aturan konstitusional untuk mengatur agraria, mengatur tanah. Hayat hidup orang banyak. Ya kan, pokoknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya apa? Artinya kemudian reforma agraria itu akan terjadi apabila kemudian para pemimpin kita mengerti, gitu loh, mengerti bahwa kita ini harus berdikari, gitu loh, harus demokratis segala macam. Yang kedua apa? Yang kedua kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan juga harus berpihak kepada masyarakat, karena data yang saya sampaikan seperti itu. Yang ketiga apa? Bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia harus membangun civil society yang kuat. Kalau tidak kemudian Indonesia ke depan hanya akan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang menggunakan sumber daya uang untuk berpolitik, membangun kekuasaan, gitu loh. Artinya kebijakan-kebijakan yang akan terjadi pun juga kemudian akan melindungi kepentingan mereka ini. Artinya kita membutuhkan masyarakat sipil yang kuat, yang terorganisir, yang terpimpin, yang memiliki konsepsi, memang mengatur Indonesia untuk bangsa Indonesia, gitu loh. Itu yang menjadi landasan partai saya. Kalau tadi saya diminta Ya, kampanye, artinya kan kira-kira kalau seperti itu. Partai Prima ini betul-betul bisa unggul, bisa diterapkan nanti bersekongkol lagi mau oligarki. Oh enggak, kita berangkat dari semangat kebangsaan, semangat Ya, cita-cita selalu biasa proklamasi, kalau belum Bang. puasa tuh Gitu biasa loh. begitu. Abang kan tahu kita lah track record dalam perjuangannya seperti apa kan. kira-kira Belum dikasih kekuasaan kan biasa. Ujian orang itu kan kalau sudah diberi kekuasaan, sudah dikasih uang, dikasih apalagi gitu loh, baru teruji orang. Kalau belum teruji gitu. Kalau keinginan hidup kita hanya begitu, Bang, lebih baik kita mati sejak tahun 90 gitu. Kalau gitu, Iya, benar kan? kata Kabu Yaham. Ya. Kalau sekedar hidup kayak gitu, kita mati aja kayak Iya, gitu loh. iya kan. Nah, saya mau tanya Taufik, dia bilang ini, dari pemerintah ke pemerintah ini kayaknya Undang-Undang Pokok Agraria ini kan nggak hidup di masyarakat, nggak bisa dilaksanakan gitu. Itu adalah Jadi tugas Pak Jokowi walaupun dia kena residunya, mesti dia tegas gitu loh. Bagaimana menyelesaikan penguasaan-penguasaan lahan ini yang merugikan rakyat. Sebetulnya di situ semangat revolusi mental tuh salah satu Ya. yang perlu dilaksanakan gitu. Nah, apa sih yang perlu dilakukan oleh BPN untuk mewujudkan ini? Ini penting sekali menurut saya. BPN berperan sekali. Kalau BPN asal legalisir ya masalah juga. Saya tambah sedikit, Bang, sebelum ke Bang Taufik senior kita ini. Ya, catat. Jadi setelah Soeharto jatuh, terus kemudian Pak Habibie naik, terus kemudian ada Pak Muladi pada waktu itu sebetulnya sudah mulai ada rencana untuk melaksanakan UPA 60. Rencana. Iya. Oh, bukan, ini sudah dikonsepkan, tapi kan jatuh. Ya. Laporan pertanggungjawabannya Habibie kan pada waktu itu nggak diterima. Oh, Gitu. Artinya udah niatan-niatan itu direncanakan ada. Habibie ya. Iya. Sudah lihat konsepnya, Apanya? Pak Jabo? Itu Bu Maria dari UGM dan sampai sekarang beliau Oh, konsisten. diceritakan ya. Iya. Oh, kayak ini nyusun nadi saya ditutur Ya, ketetolan kan lah gitu. kita selain tekstual kan Iya, juga iya, mendengar juga ya. Oke, itu ada semangatnya tadi. Ya. Nah, jadi gitu, Pik. Jadi gimana, Pik, cara menjelaskannya? undang-undang agraria itu ada yang tidak dipakai, ada yang tidak terpakai. Ya. Ya. Tetapi sekarang ini misalnya undang-undang pokok agraria sekarang, undang-undang cipta kerja banyak mengacu kepada undang-undang pokok agraria. Jadi sekarang ini Gimana mengacu ke pokok? Dia aja bilang cipta Ada kerja. klausul nggak di undang-undang itu bahwa Ada, UPA misalnya sebagai itulah, konsideran? Misalnya ini berkaitan dengan apa namanya undang-undang apa yang kita sebut tadi adalah program apa? Reproduksi. Bukan Yang mana? Tora dan sebagainya. Oh iya. Oh ya. Itulah mengacu kepada undang-undang pokok agraria. Sebelum Omnibus Law itu, Mas, Ya. Tora itu. Ya. Ya. Jadi maksud saya sudah ada. Cuman kan kita Tapi kan tidak bisa misalnya seperti masa 65. Ya. Saya Jadi setuju. mengambil tanah orang, Ya. tanah para kiai, tanah bangsawan Oh. di desa, kemudian mau dibagi-bagi Ya. sesuka hati. Sekarang itu kan tidak boleh begitu, karena kan kita melindungi hak pribadi Ya. orang. Jadi walaupun itulah orang telah banyak menguasai, bagaimana kita mengambil? Dia akan ke pengadilan. Ya, betul. Itu akan disu pemerintah, akan dipersoalkan pemerintah. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang menurut saya yang bisa dilakukan,
adalah jangan lagi melepaskan misalnya hutan yang banyak sekali diberikan kepada korporasi. Setuju. Itu saja. Masih sekarang tiap tahun 520 juta hektar. Ini sekarang tidak lagi. 520.000 hektar. Ini sekarang ini tidak lagi dan sudah sangat hati-hati pemerintahan Jokowi. Tidak mau seperti kalau dilepas harus jatuh ke tangan rakyat. Nah itulah yang kemudian dilakukan sekarang ini. Jadi kalau misalnya ada hutan sudah lama itu diduduki, sudah berada masyarakat di sana, maka menjadi kehutanan sosial. Jadi itu diberikan kepada masyarakat. Seperti itu sudah dilakukan. Itu adalah semua beracu kepada Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi kalau misalnya sepenuhnya saya memang tidak yakin. Karena apa? Harus ingat semangat dari Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria ini adalah dibuat pada tahun 60. Betul. Ketika masih terjadi euforia kemerdekaan, kita baru lepas dari penjajahan. Ya kan? Kita tidak mau memahami persoalan-persoalan yang mungkin akan hadir belakangan. Nah, ternyata di belakangan itu hadir persoalan-persoalan modal yang kita tidak ada dan sebagainya. Itu adalah kemudian itu tidak tercover di sini. Jadi kalau orang itu ingin mengembalikan pada tahun 60 itu mungkin bukan tidak bisa, tetapi harus bekerja lebih keras lagi. Nggak, ya kan? Saya pikir bukan kita bertindak seperti tahun 60. 61 atau tahun 52 ya, yang menyebutkan kabinet Wilopo jatuh, bukan. Maksud saya itu, dengan pokok undang-undang agraria itu jangan sampai penguasaan lahan oleh korporasi itu menghilangkan kehidupan rakyat banyak. Yang contoh tadi puluhan jutaan keluarga yang itu lihat siapa yang sampaikan. Itulah Pak Amin Rais sendiri. Ya kan? Dan sebetulnya beliau itu adalah mengkritik teman koleganya sendiri, ya kan, yang melepaskan tanah. Pada saat itu adalah Menteri Kehutanan pada saat itu. Ya mungkin karena itu kemudian hubungannya tidak baik setelah itu, ya kan? Ya. Nah, jadi itulah mengingatkan kita. Tapi saya mengatakan bahwa sekarang tidak lagi seperti itu. Jadi kita jaga dan kita berharap pemerintahan yang akan datang itu bukan pemerintahan yang akan melepaskan hutan sesuka hati kemudian tidak mendapatkan bagian dari kepada masyarakat. Itu yang kita harapkan ke depan. Sekarang sudah dijaga. Dan saya pikir Ibu yang sekarang Menteri Kehutanan KLHK ini, Ibu Siti Nurbaya, dia sangat firm terhadap hal tersebut. Dia tidak mau kemudian dengan sesuka hati melepaskan hutan, kemudian jatuh sesuka hati juga kepada perusahaan-perusahaan besar. Ya kan? Nah, itu sudah terjadi sekarang ini menurut saya. Jadi, bagaimana kemudian dengan kembali lagi karena apa? Saya ini ikut dalam sedikit walaupun hanya pinggir-pinggirnya dalam proses Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah harus dijamin dia modal besar. Ada modal menengah, ada modal kecil. Ya kan? Nah, bagaimana dengan modal besar? Itu akan hadir ke sini. Misalnya begini, saya contohkan. Ketika Samsung datang ke Indonesia, dia meminta tanah. Tetapi pemerintah Jokowi tidak bisa memberikan. Ya kan? Akhirnya dia pergi ke Cina, ke Vietnam. Di Vietnam langsung diberikan, itu adalah 10 hektar, langsung diberikan untuk jangka waktu 100 tahun. Di negara komunis tersebut. Kita tidak bisa memberikan karena tanahnya tidak ada, kemudian pemerintah tidak bisa mengeksekusi. Karena itu adalah dibuat bank tanah agar bisa mengeksekusi kalau ada hal-hal yang seperti itu. Nah nanti, hal itulah yang juga adalah menjamin perusahaan-perusahaan UMKM. Jadi adalah untuk modal yang kecil. Ini yang dijamin. Jadi kalau sekarang ini walaupun kita ini adalah membentuk sebuah perusahaan kecil, itu susah sekali. Karena apa? Izinnya sangat berlapis. Nah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah semuanya enak. Modal besar bisa lebih mudah, modal kecil juga bisa lebih mudah. Masalah akses, ini begini Pak Bursa. Ketika diberikan itu adalah sertifikat, ya kan? Tidak mungkin itu ketika diberikan adalah sertifikat, itulah yang dimaksudkan dia telah memiliki sebetulnya aset. Nah dengan aset itu dia menjadi bankable. Dia bisa pergi ke bank dan kemudian meminta. Kemudian, kredit maksudnya, jaminan kredit. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya pemerintah tidak peduli, dia membiarkan saja. Sehingga walaupun tanah itu ada di tangan rakyat, tapi dia tidak bisa dikapitalisasikan. Inilah yang kemudian dikejar oleh pemerintah agar sertifikat itu ada di tangan rakyat dan itu memiliki akses kepada modal.
Itu yang dimaksudkan. Ya. Tidak bisa, tidak ada negara di dunia ini adalah yang berikan uang seperti itu kepada rakyat. Ini kamu sekian, nggak ada. Pasti harus melalui bank. Kalau tidak nanti apa pekerjaan bank? Kan begitu, Pak Pursa. Ya? Oke, ini kayaknya mudah betul kita hidup di Indonesia ini. Kalau masalah sertifikasi, Bang, itu sebetulnya bukan kalau kebijakan. Mudah betul kayak nggak ada masalah kita. Ya. Bukan kebijakan, bukan saya menafikan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi ya, masalah Tora segala macam itu. Saya nggak menafikan itu. Tapi kalau kita berbicara masalah sertifikasi, itu sebetulnya programnya World Bank sejak tahun 95, Mas. Gitu loh. Artinya memang kita ini didesain ya kerangka konsep agraria kita memang liberal sejak tahun 95 dengan program 25 tahun Indonesia harus menata administrasi masalah agraria, semua tanah ini harus tercatat supaya ada kepastian hukum, ya kan, supaya kemudian bisa dikapitalisasi dengan menggunakan bank untuk modal mereka mengusahakan tanah dan lain-lain. Tapi program itu bukan program yang baru terjadi sekarang. Pak SBY juga melakukan itu, Soeharto juga melakukan itu. Karena World Bank pada tahun 95 sudah melaksanakan itu dan anggarannya dari APBN, kerjasama kita dengan World Bank itu. Ya. Tetapi Mas, ya, saya tidak anti korporasi, saya tidak anti perusahaan swasta gitu loh. Karena itu sesuatu yang memang dilindungi gitu. Oleh konsep kita mendirikan negara ini juga dilindungi gitu loh. Saya tidak anti itu. Cuman jangan sampai kemudian ya kebijakan pembangunan ini meninggalkan atau justru kemudian menyengsarakan rakyat biasa atau rakyat kecil ini. Nah gitu ini menyengsarakan. Ya kan? Itu satu. Yang kedua Pak, kalau berbicara tentang masalah kebijakan agraria itu sekarang sudah berubah ya. Karena semua sama Mas Taufik tadi diserahkan kepada penguasa masa lalu, entah SP, entah Soeharto, entah sebelumnya. Tetapi misalnya kejadian-kejadian yang baru-baru ini, kejadian yang ada di Sulawesi Tenggara, ya kan, barusan kan masyarakat demo, ada pertambangan di sana. Dan tambang yang beroperasi di sana itu mengganggu nelayan untuk menangkap ikan. Karena limbahnya, ini kan 2 hari yang lalu kan demo terus kemudian direpresi, aktivisnya ditangkap, masyarakat ditangkap. Itu yang saya katakan. Ya kan? Sebelumnya di Sangir itu juga terjadi keributan masalah tambang emas yang wakil bupatinya meninggal belum lama ini gitu loh. Jadi sebetulnya ini walaupun konsepsi yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang dianggap liberal kapitalistik, tapi kenyataan di lapangan masih terjadi konflik. Ya. Bahkan KPA mencatat tahun 2020 aja ada 241 kalau nggak salah itu konflik agraria yang terjadi di Indonesia, gitu loh. Saya tidak menafikan misalkan kemudian Pak Jokowi memoratorium sawit misalkan ya kan sudah berjalan 3 tahun dan ini mau diperpanjang dengan tetap, tetapi kenyataan bahwa satu kebijakan itu lebih banyak ke korporasi, kemudian kalau terjadi konflik negara lebih cenderung membela korporasi gitu loh. Dan selanjutnya itu sampai sekarang ya kalau kita mau berbicara tentang kedaulatan kemandirian pangan ya susah karena rakyat tidak punya aset, nggak punya akses gitu loh untuk membangun itu. Karena ya kita kan sekarang begini, bayangkan Bang, sebagai komparasi saja lah, misalkan 25 konglomerat sawit bisa menguasai 5 juta hektar itu ceritanya gimana? Betul. Sedangkan petani hanya memiliki rata-rata 0,3 hektar. Bukan karena negara kan, negara memihak. Ya itu saya ingin ngomongkan gitu. Saya katakan itu. Bahwa sejak Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang negara ini belum real memihak pada rakyat dalam kerangka Undang-Undang Pokok Agraria. Iya, maksud saya itu. Bukan kita kembali ke tahun 60 terus mengambil tanah-tanah. Oh, enggak, bukan itu. Saya setuju. Objek reforma agrarianya sudah berubah. Misalnya begini, kan tanah-tanah dikuasai oleh korporasi itu ratusan ribu hektar itu yang nggak kepakai diambil negara, dibagikan, bukan dirampas gitu. Negara yang ngambil alih, membagikan kepada saudara Taufik di Aceh, saudara gua di kampung gitu. Itu yang maksud. Nah itu ada nggak jalan kayak begitu? Ya ke depan nih kira-kira pemerintah ini. Ya harus begitu mesti. Harus begitu ya. Iya. Boleh saya ini? Silakan. Ini berhubungan dengan pertanyaan ini. Iya. Jadi di Aceh itu, ini saya lihat di Aceh prakteknya. Mungkin karena di Aceh itu ada kalau tanah di Jawa ini kan sedikit mengalami scarcity ya. Tapi kalau di luar Jawa mungkin masih ada hasilnya. Di Aceh itu
ada sejumlah tanah yang akan diberikan kepada kombatan. Oh, yang masalah itu ya? Ya, kombatan. Berapa banyak? Itu besar. Ratusan ribu ya? Satu orang itu mungkin mendapatkan sekitar 5 hektar. Oh, bagus kalau 5 hektar. Tetapi kemudian setelah diberikan segera akan dijual. Segera dijual yang telah terjadi. Jadi bagaimana pemerintah sekarang berpikir bukan begitu. Diberikan kan kalau memang ada berapa orang dibentuk operasi pada mereka. Kemudian itu adalah menjadi plasma. Jadi ada yang harus datang kemudian menjadi bapak angkat mereka. Jadi kemudian mereka ini mendapatkan nanti hasil bersama. Kalau tidak dijual. Nah, menurut saya konsep itu kalau kita harus terapkan di dalam konteks Indonesia. Itu adalah misalnya plasma, 20% itu misalnya sawit dan sebagainya. Anti plasma itu. Plasma ada gagal, plasma itu. Sertifikatnya ditahan sama yang punya kebun. Lama-lama hilang itu. Dijual kemudian setelah itu. Jadi kita memang itu harus ada sebuah pengawalan yang ketat terhadap hal tersebut menurut saya. Dan tentu saja saya sepakat bahwasanya seharusnya adalah negara itu memihak kepada rakyat. Bagaimana? Ini adalah itulah yang kita cari rumus terus sekarang ini. Menurut saya, kalaupun itulah tidak maksimal, itulah sebenarnya mau dilakukan hal tersebut. Tetapi negara itu, walaupun dia menjaga rakyat, tetapi jangan sampai rakyat itu adalah dijaga, tetapi dia kelaparan. Karena itu, negara itu harus ada kegiatan ekonomi yang besar. Dia harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itulah yang akan ada kepada masyarakat. Walaupun dia tidak secara langsung, tetapi karena ada pertumbuhan ekonomi negara, maka negara itu bisa memberikan seperti sekolah ada BOS dan sebagainya. Ya. Itulah dilakukan kalau ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu akan terjadi apabila ada modal. Nah, itu yang dijaga oleh negara seperti itulah sebetulnya. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat itulah kelaparan. Walaupun kita tidak memihak, tetapi memihak itu kan harus ada konsepnya. Menurut saya seperti itu. Jadi menurut saya ini adalah belum maksimal memang barangkali. Saya sepakat. Kalau memang maksimal, kenapa ada sejumlah korporasi sangat besar di Indonesia? Ya kan? Dan seharusnya kalau ada korporasi yang sangat besar di Indonesia, seharusnya mereka juga ada mendorong pertumbuhan ekonomi yang bagus sekarang ini. Ya, tapi itu tidak terjadi, berarti ada kekurangan. Itu mungkin harus kita lihat bersama-sama nanti. Tetapi BPN, ATR BPN sangat komit terhadap hal tersebut. Saya masuk ke sana, ya kan, saya melihat, mempelajari hal tersebut. Dan saya tahu komitmen